wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bahwa kita tidak cukup energi untuk bisa menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi namun demikian ada hal yang bisa sebagai ukuran untuk mensyukuri nikmat yang walaupun kita tidak bisa menghitungnya. Kemudian Allah telah memberikan fasilitas kepada kita. Saya gambarkan seperti di rumah kita ada perkakas, ada payung, ada tetekan, apa itu? Kang tetekan tongkat itu. Kemudian ada senter atau baterai. Dan semua ini apabila datang gelap, baterai lah yang harus dinyalakan. Kalau hujan, payung lah yang harus kita pakai. Fasilitas ini telah diberikan oleh Allah kepada setiap jiwa-jiwa manusia. Bahwa setiap manusia ada kemampuan untuk mensyukuri nikmat itu. Betul. Masalahnya adalah, bisa enggak payung itu kita kenakan ketika hujan itu datang? Atau kata lain, bisa tidak syukur kita lakukan ketika nikmat itu datang? Ini masalahnya lain. Ini salah satu contoh, misalnya ada terjadi sebuah ledakan yang begitu besar di Tasikmalaya waktu itu, Kang, tahun 75. Dahana. Semua orang pergi dengan segala kepanikan. Ada seorang ibu, dia histeris dan menggendong sebuah gendongan. Dia berkata, anakku, anakku, anakku. Ketika saya lihat, kenapa kok yang dibilang anak, yang dibawa bantal? Pertanyaan pertama, siapa seorang ibu yang tidak cinta kepada anaknya? Betul. Segalak-galakna mau mengangakan anaknya. Yang kedua, matanya masih bisa melihat, telinganya masih bisa mendengar. Anak yang dicintai, yang dilihat, yang didengar, kenapa yang dibawa itu bantal? Jawabannya adalah ketika situasi itu kaget, tidak terbiasa. Demikian, syukur tidak bisa difungsikan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya ketika dia tidak membiasakan diri bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Jadi masalahnya bisa walaupun banyak nikmat disyukuri, tetapi belum tentu bisa syukur terhadap nikmat kalau memang tidak membiasakan mensyukuri nikmat. Jadi harus membiasakan diri gitu ya, seterusnya ya. Nikmat, di antara nikmat ini ya, bulan ini bulan Agustus ya, juga bulan Rajab. Nikmat yang harus kita syukuri, nikmat kemerdekaan. 60 tahun kita merdeka. Dan secara jujur, pembangunan kita mungkin merata sampai 30%. Dengan tolok ukur pribadi saya, kalau jalan yang di hotmi baru 30%. Telepon 30%. Maaf, 60%. Kalau ingin pulang ke rumah musim hujan, jangankan bicara hot mix, senal jepit saja dijingjing. Itu saking tidak ada jalan kan. Telepon, ingin komunikasi ke anaknya, itu 60% mungkin seperti orang tua saya dulu. Baca kulhu 40 ditiupkan kala seeng, anaking balik gitu kan. Artinya 60% ini belum bisa menikmati katakan hasil kemerdekaan. Itu salah satu tolak ukur di atas itu, Pak. Maaf ini ya. Tetapi ternyata bangsa ini tetap aman, tenang seperti ini. Pertanyaannya kenapa bisa seperti ini? Ini mau tidak mau diakui atau tidak diakui, ada dua sisi yang kuat di kita. Pertama, sisi peran para ulama. Yang kedua, peran pedesaan, lingkungan perkampungan. Ya, kalau saya bilang seorang yang datang dengan lenggang kangkung, jalan kaki 7 kilo, 5 kilo, kadang-kadang naik mobil atau tidak, datang di sebuah surau. Di surau ternyata hanya ada 7 atau 11 masyarakat.
Lalu orang itu berkata, "Fasbiru, bersabarlah. Walaupun kita tidak punya hotmi, bersabarlah. Karena Allah itu beserta orang yang sabar." Itu pun salah satu bagaimana kita mensyukuri nikmat, begitu? Bukan, artinya begini, peran ulama ini, ya, peran ulama ini cukup untuk menekan, meredam, sehingga kenikmatan yang tidak merata ini tetap membuat bangsa ini telah. Baik. Yang kedua, bahwa kondisi